Keluarga, satu kata sederhana tetapi muat semesta yang tak pernah kita pahami. Coba bayangkan satu momen sederhana ini. Malam hari di rumah, semua anggota keluarga sudah pulang. Makan malam tersaji di meja. Ayah duduk di ujung meja, ibu di sampingnya, anak-anak duduk saling berhadapan. Sekilas, memang terlihat lengkap. Tapi, coba perhatikan lebih dekat. Kepala menunduk, jari bergerak cepat di layar. Tidak ada cerita tentang hari ini. Bahkan sebuah pertanyaan, apakah kamu capek? Yang terdengar justru ting, notifikasi. Ini bukan cerita satu keluarga saja. Ini pemandangan yang makin sering kita lihat dimanapun kita berada. Kita memang tinggal serumah, tetapi kenyataannya adalah kita hidup di dunia yang berbeda-beda. Dunia di balik layar masing-masing. Pertanyaannya, kapan sih kita terakhir mengobrol dalam keluarga lebih panjang daripada waktu kita scrolling media sosial? Teknologi memang membantu kita terhubung dengan dunia, tapi ironisnya, ia justru membuat kita jauh dari orang yang paling dekat dengan kita. Dan di podcast kali ini kita akan membahas bersama tantangan nyata komunikasi dalam keluarga modern dan yang paling penting, langkah-langkah sederhana untuk memulihkan kembali relasi di rumah. Harapannya, kita sadar kalau keluarga itu bukan sekedar hanya tinggal bersama, tetapi memang sungguh-sungguh tempat kita hadir satu sama lain. Untuk membantu kita merefleksikan ini, hari ini kita sudah bersama narasumber kita yang akan menuntun kita untuk melihat tantangan komunikasi keluarga Katolik dan pendampingan iman di era digital ini. Telah hadir bersama kita narasumber kita. Saya Yosep Imadi Sunanto, tim pastoral keluarga Paroki Santo Thomas Rasul Sri Bawono beserta istri saya Francisca Irianti dan juga teman saya, rekan saya sesama tim pastoral. Nama saya Julius Satu Pratomo bersama istri Francisca Indah Yuliarti. Kebetulan nih istrinya sama-sama namanya Francisca ya. Nama baptisnya ya. Nama baptisnya. Duo Francisca. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir meluangkan waktunya hari ini bersama kita sebagai pembuka. Nah, menurut pengalaman Bapak Ibu nih, perubahan apa sih yang paling terasa ketika gadget atau HP itu masuk dalam kehidupan dan menjadi dominan di keluarga kita ini? Yang paling terasa itu terutama adalah berkurangnya percakapan atau komunikasi antar anggota keluarga. Yang jelas keluarga saat ini itu hidup di bawah tekanan individualisme, terus kecepatan yang perlahan menguras kesabaran. Jadi komunikasi ini kan juga butuh kesabaran. Jadi rata-rata nggak sabar dalam berkomunikasi. Seperti itu. Pokoknya pengennya cepet-cepet gitu. Jadi lebih baik kita ambil jalan pintas pakai handphone. Ya. Iya. Tapi kan deketan masa mau pakai handphone sih kalau deketan sebelahan gini kan. Komunikasinya. Ya. Bisa jadi Pak, kadang-kadang sama-sama di kamar tapi chattingan gitu kan. Jadi sekarang ini sering kali anak itu ketika pulang dari sekolah itu main HP, langsung masuk ke dalam kamar. Terus orang tua juga kayak merasa dicuekin gitu loh. Kalau ketika anak datang harusnya kan bertatap muka, berinteraksi, itu malah langsung kamar main HP gitu kan. Ya kalau dulu orang tua itu sering bertanya, sekolah anaknya pulang, gimana capek?
tadi sekolahan gimana di sekolah tadi gimana. Kalau sekarang sudah nggak ada lagi seperti itu. Jadi sudah Pulang sekolah yang dicari HP. pulang sekolah anak yang dicari HP, orang tua di rumah anak datang lagi main HP. Waduh. Fisiknya dekat, Iya. tapi secara komunikasinya tuh kayak jauh gitu loh. Jadi lebih ke gadget tadi itu. Padahal kalau saya sendiri pas pulang kerja itu pasti yang saya cari mama, di mana gitu kan. Karena mama memang sudah tua dan nggak pegang HP, jadi Ya, nggak anak ada saya juga kalau seperti pulang itu. sekolah nyariin saya buat tanya di mana HP-nya. Jadi, Mama mana? Begitu ketemu, iya kenapa? HP saya mana? Seperti saya itu. mana? Memang saya tetap dicari karena HP kan selalu saya Dipegang. sisihkan. Ya, nyarinya bukan untuk ngobrol atau gimana ya, untuk bertanya di mana letak HP dia berada gitu. Jadi kalau mau dibilang sebenarnya gadget itu bukan suatu masalah, tapi Ya. mungkin cara kita yang memakainya ya Bu yang bermasalah. Iya, betul. Gadget itu ya bukan masalah karena ini kan teknologi ya. Gadget itu teknologi yang berkembang, yang muncul, tapi kan seiring berjalannya waktu memang karena kita yang membiarkan ya gadget itu mengambil alih seluruh waktu kita, perhatian kita, terus relasi kita sama keluarga itu kita sendiri yang membiarkan gadget itu menguasai. Sebenarnya kalau kita yang bisa ngatur ya itu sebenarnya bukan masalah, itu membantu kehidupan kita sehari-hari sebenarnya kalau kita untuk pakai untuk hal positif, membantu kita cari informasi, untuk kita mengenal Dunia dunia luar. luar yang kita tidak ketahui itu. Cuman kan permasalahannya memang gadget itu ya kita biarkan mengambil alih seluruh waktu dan perhatian kita, seperti itu. Waktu, mungkin di waktu ya penggunaannya yang terlalu Iya. intens. Jadi dalam Amoris Laetitia ditegaskan bahwa tidak ada teknologi yang bisa menggantikan kehadiran orang tua. Nah, orang tua ini kan sering mendengarkan, memeluk, memberi teladan. Itu berarti teknologi tidak seharusnya menggantikan relasi antar keluarga, artinya antar anak dengan orang tua, suami dengan pasangan. Jadi tidak bisa itu digantikan dengan apapun, apalagi hanya gadget gitu. Bentuk fisik, sentuhan. Ya, Iya. butuh Ya. sentuhan dalam keluarga itu kan juga butuh sentuhan. Kalau anak saya ini yang kecil ini kalau tidur kan selalu minta ditemenin dulu. Jadi minta saya lagi mainan gadget gitu ya, mainan handphone sambil nunggu dia ketiduran, kata dia, "Pak, peluk sih Pak," katanya. Oh, taruh handphone, kita peluk. Jadi seperti itu akhirnya kita ketiduran. Nggak lama istri saya yang istilahnya ngomel, lama amat ketiduran ya gitu kan. Jadi seperti itu. Iya. Tapi kenapa ya sekarang kalau ngobrol dari hati ke hati tuh rasanya makin sulit. Apa ini penyebabnya sebenarnya? Ya mungkin karena terbiasa komunikasi dengan singkat di handphone. Orang di handphone itu kan nggak biasa atau curhat di handphone. Pasti singkat aja sesuai kebutuhan. Misalnya kalau istri saya telepon, "Pak, di mana?" "Di sini, tolong sekalian ya beli ini." Udah, oh ya udah gitu. Udah singkat. Akhirnya ke bawah ke dalam kehidupan sehari-hari, mungkin seperti itu. Padahal kalau komunikasi itu kan butuh kesabaran ya. Ya. Jadi berbicara tuh antara hati ke hati, antara suami dan istri gitu kan. Jadi beda dengan chat gitu. Kalau chat kan kebanyakan bisa dihapus tuh, tidak bisa membaca. Jadi privasinya itu kita dengan keluarga itu agak berbeda lah ya gitu, seperti itu. Jadi dalam komunikasi itu kan kita juga butuh kesabaran sebetulnya. Jadi nggak langsung to the point gitu, enggak. Jadi butuh butuh kesabaran, kehadiran penuh di situ, nggak Nggak disambi ngapain nggak sambil gitu kan. ngapain, main Dia handphone ada sambil waktu khusus untuk ditanya misalnya, "Pak, ini di mana?" Nggak tahu gitu, sambil main handphone tapi gitu. Jadi ya kayak tangan main. rasanya ada yang kurang gitu kalau kita ngobrol tuh memang paling enak gitu kan saling melihat Ya. dan menatap satu sama lain gitu kan. Karena tuh ngobrol, misalnya ngobrol dengan Mbak Lucy, tapi matanya ke Ke handphone. handphone. Tapi jadi kadang anak ngomong apa, kamu sering nggak nyambung, seperti itu sih. Jadi memang sangat diperlukan kehadirannya ya, bentuk fisiknya gitu Iya. kan. Nah, kalau sekarang ini kan banyak orang tua yang mengeluh nih, anaknya jadi pendiam dan tertutup.
itu memang dasarnya atau ini pengaruh gadget atau ada pengaruh yang lain kira-kira nih? Ya gadget itu mungkin salah satu pemicunya. Jadi pemicu anak menjadi pendiam, tertutup, lebih banyak main handphonenya daripada berkomunikasi dengan orang tua. Lebih menarik main handphone gitu kan. Jadi mungkin salah satu pemicunya itu. Jadi anak kalau orang main handphone nggak ada sih sambil ribut, sambil pasti diem. diam. Gitu. Kecuali lagi mabar ya. Komunikasi satu arah. Jadi gitu ya. Ya, kecuali kalau lagi mabar, ya, kalau mau ribut sendiri. Segala kata-kata kebun binatang keluar tuh kalau lagi main mabar gitu kan. Saya sering dengar itu sama anak-anak. Ini anak ribut amat ya, ada apa gitu. Dilihat, main handphone sendirian. Itu kan juga sebenarnya mempengaruhi psikologis sih. Psikologis ya. Jadi lebih orang tua itu kan sekarang ini lebih fokus ke misalnya nilai-nilai raport, terus tugas itu yang penting selesai. Jadi orang tua itu sekarang yang penting kamu mengerjakan ada hasilnya gitu kan. Tapi kita jarang bertanya tuh kepada anak, terus gimana hasilnya, gimana tentang kamu hari ini kegiatannya. Jadi jarang itu komunikasi seperti itu. Yang penting kita melihat secara depan mata kita itu nilaimu gimana, PR-mu udah tuntas apa belum. Jadi lebih fokus ke yang kita lihat saat ini gitu. Tapi nggak menanyakan gimana sih perasaanmu gitu kan. Lebih ke hati lah ya gitu Mbak. Prosesnya nggak ditanya atau mungkin bisa nggak gitu kan. Ada yang kesulitan nggak gitu, mungkin anak butuh di situ ya. Ya seperti itu. Jadi ya selama ini ya tahunya kita yang penting hasil lah ya. Ya terkadang anak jadi pendiam itu kan karena orang begitu anak ngomong langsung dikoreksi dengan orang tua, langsung salah kamu gitu. Bahkan atau kalau bicara orang tua selalu menilai seperti itu. Misalnya akhirnya jadinya anak kan males mau ngomong sama orang tuanya. Salah terus kata serba salah anak, gitu serba kan. salah. Ngomong salah, diem salah kata anak. Atau mungkin kalau ada hasil apa gitu, kita mungkin sebagai orang tua tidak pernah memberikan apresiasi kepada mereka. Jadi apapun usaha anak-anak selalu salah dan nggak dilihat oleh orang tua. Mungkin itu juga ya Bapak Ibu. Terus kalau diminta jujur nih, kadang-kadang kan kita sebagai orang tua tuh minta anak itu untuk mengurangi main HP gitu. Tapi kita orang tua justru nggak bisa lepas dari HP. Gimana itu Pak? Ya ini masalah namanya. Paling Akarnya lah ini. Jadi akar permasalahan. Dasarnya ini kan. Sini, Dasar permasalahannya. Memang anak itu kan sangat sensitif ya terhadap perilaku orang tua. Jadi kalau anak itu lebih banyak meniru, melihat, terus meniru. Jadi kalau anak melihat orang tuanya juga tidak bisa lepas dengan handphone, hanya ngomong saja, artinya udah main handphonenya, tapi orang tuanya terus main handphone, ya udah akhirnya anak juga akan jadi seperti itu gitu. Tapi coba kalau sekarang ini anak ngobrol dengan orang tua tapi matanya ke handphone. Bukan ke fokus ke ngelihat face to face lah dengan anaknya gitu, lihat mata anak seperti apa. Jadi anak ngerasa mereka ini diabaikan. HP ku lebih penting daripada dirimu gitu kan. Jadi anak merasa terabaikan lah dalam hal ini. Makanya teladan orang tua itu sangat krusial lah ya. Pokoknya pada intinya ya perhatian orang tua yang paling terkhusus lah. Jadi itu yang terkadang sering kita lalai gitu kan, mengenai perhatian kepada anak, tapi kita sering membiarkan anak itu untuk pegang HP itu gitu kan. Ya terkadang orang tua juga gini sih, memang orang tua itu kalau anak mulai rewel, ini permasalahan. Kalau anak mulai rewel, ini main handphone aja. Diam. Sebenarnya itu membuat apa ya? Sebenarnya yang bikin anak jadi nggak bisa lepas dari handphone itu juga orang tua. Makanya teladan orang tua juga. Ya, jadi kita teladan orang tua ini penting. Kita yang membuat aturan biar anak diem, kita kasih HP.
sebenarnya itu mengenakkan siapa? Anak atau orang tua? Kan? Sama-sama enak sebenarnya. Sama-sama. Tapi sebenarnya kita yang merusak mereka. Iya. Dari satu sisi orang tua. Secara nggak langsung itu, Iya, Mbak. secara tidak langsung. Perilaku anak kan dari orang tua, dari mana lagi? Iya. Anak-anak itu apa ya, pelajar yang baik. Jadi mereka tahu setiap saya marah, saya rewel dikasih HP, mereka akan seperti itu terus. Itu jadi pelajaran buat mereka. Ketika mah pinjam HP nggak dikasih, mereka rewel. Jadi dikasih, itu mereka tuh kayak gitu direkam. Jadi senjata. Iya, mungkin ya. jadikan senjata. Jadi kita juga kalau memang kita itu mau fokus kayak gitu ya kita harus tahan dengar anak rewel. Jadi kalau sekali rewel kita tahan nggak dikasih HP, besok lagi dia nggak berpikir lah, mungkin nggak selalu seperti itu. Kalau tadi kan bicara soal ini teladan, kita yang harus memberi contoh ini. Berarti memang teladan ini lebih kuat daripada nasihat. Nggak Iya, ngomong terus kan. Memang betul. Jadi kalau di pepatah Jawa ya, jarkoni katanya bisa bisa ngajar nggak bisa ngelakoni. Jadi artinya orang tua hanya bisa ngomong tapi nggak bisa melakukan. Nah ini Bisa beri contoh. Orang tua itu memang harus menjadi teladan yang kuat bagi anak-anak. Karena Anak memang bisa lupa dengan kata-kata, tapi anak tidak bisa lupa dengan tindakan. perekam yang baik anak-anak ini. Memorinya selalu ingat kan. Memorinya kan Apa sudah tindakan dari orang tua akan selalu direkam oleh anaknya itu sendiri gitu kan. Jadi memang setiap tindakan kecil dari orang tua yang menunjukkan prioritas pada keluarga, perhatian, kasih, itu memang membentuk anak lebih dari ribuan nasihat. Jadi kalau memang kita memberi teladan baik, anak-anak kita pasti akan menjadi baik. Kalau kita memberi teladan anak main handphone, kita sendiri main handphone terus, anak-anak ya akan menjadi main handphone. Misalnya satu malam kita bermain bersama anak bisa meninggalkan kesan mendalam tentang cinta terhadap anak. Seperti saya bilang di depan tadi, ketika saya main handphone, anak saya minta peluk, ya kita harus segera taruh handphone, jangan nanti dulu tanggung gitu, jangan, kan biasanya seperti itu, nanti dulu tanggung gitu. Jadi jangan sampai seperti itu Ke anak kecil, kalau misalnya ke anak-anak yang sudah mulai remaja, itu yang paling sulit memang. Anak remaja itu 1001 alasan, setiap suruh stop handphone bilangnya mengerjakan tugas sekolah. Seperti itu kalau pengalaman kami. Selalu tak bilang handphonenya sudah, ini lagi belajar. Gurunya juga ngasih kisi-kisi pelajaran lewat WA. Jadi selalu itu handphone itu selalu seperti itu. Menjadi alasan. alasan entah itu main Terus kita game. kalau orang tua itu kan kadang kita seneng ya kalau anak rajin belajar ya. Jadi kalau anak pegang handphone dengan alasan belajar, ya kita biarkan. Walaupun sebenarnya mungkin belajarnya 10%, 90%-nya hal lain yang mereka lihat, seperti itu. Kalau gadget sendiri ini sebenarnya selalu berdampak buruk tidak bagi keluarga Katolik khususnya? Tidak selalu lah ya. Ada positif pasti ada negatif gitu kan. ya. Sebenarnya kalau gadget itu digunakan sesuai dengan porsi ya, gadget itu kan bisa dipakai untuk misa online, ada renungan harian, ada lagu-lagu rohani di situ. Jadi yang penting siapa yang mengendalikan itu gadget. Jadi kalau kita yang dikendalikan gadget, ya artinya gadget itu berpengaruh buruk buat keluarga kita. Tapi kalau kita yang mengendalikan gadget, ya itu akan membawa manfaat bagi keluarga dan bagi kita gitu. Jadi seperti itu sih. Ya contohnya tuh kan kemarin anak kami tuh mau ikut lomba Mazmur. Kami berdua ini buta masalah not. Do sama sol mungkin sama kami bacain. Jadi dia belajar sendiri lewat YouTube. Referensi, Iya, cari dia referensi. belajar, dia dengerin setiap hari, dia dengerin. Akhirnya dia jadi bisa. Itu kan salah satu pengaruh positif dari gadget ya, kalau dipergunakan dengan baik. Akhirnya dia bisa dengan berguru pada gadget, pada YouTube itu. Kalau sama kami nggak bisa karena memang keterbatasan kami soal nada, soal not. Jadi dia belajar lewat gadget, itu salah satu sisi positifnya di antara tadi yang sudah kita bahas. Banyak yang masalah sisi negatif dari gadget, tetap ada sisi positifnya. Pasti kalau semua negatif, pasti sudah ada larangan tentunya main gadget dari pemerintah atau dari pihak gereja. Tapi kan tidak ada, berarti
ada hal positif yang bisa kita ambil. Jadi kalau pengaruhnya buruk mungkin diharamkan nanti sama Romo ya main gadget gitu artinya bisa diharamkan itu sama Romo. Tapi kan memang ada pengaruh positifnya juga. Barangkali ini ada beberapa pengetahuan yang mungkin bisa kita peroleh dari gadget, tapi hal-hal yang sentuhan seperti itu mungkin tidak akan pernah bisa kita gantikan lewat gadget atau HP. Nah, beberapa keluarga ini juga sadar kalau gadget itu jadi masalah, tapi bingung harus mulai dari mana. Mungkin itu tadi penggunaannya. Jadi menurut keluarga Bapak Ibu, apakah ada peraturan khusus mengenai penggunaan gadget di keluarga, di dalam keluarga? Pasti perlu lah ya. Ada komitmen itu harusnya. Ya. Kita dengan keluarga seperti itu kan. Aturan ada, cuman pelaksanaannya sering meleset seperti itu sih. Ya memang kalau di keluarga kami ya, itu peraturan pertama itu memang makan udah nggak boleh sambil lihat gadget. Jadi banyak anak-anak sekarang ini yang penting bisa makan, handphone di depan mata sambil main handphone gitu. Artinya dibiarkan anak ini main handphone, yang penting makan. Jadi artinya kalau di keluarga kami itu tidak berlaku. Jadi memang kalau lagi main handphone nggak boleh sambil makan, atau makan sambil main handphone nggak boleh. Dan satu lagi juga kalau lagi dalam perjalanan itu kami lebih banyak justru komunikasi atau ngobrol itu bercandanya itu di dalam kendaraan kalau lagi dalam perjalanan, karena memang sama sekali anak-anak ini tidak boleh pegang handphone. Ketika ada suara handphone, kami langsung bilang kamu mau diturunin di sini atau taruh handphone. Jadi seperti itu. Tapi kadang refleks nih Bapak Ibu kalau lagi dalam perjalanan bikin status ambil handphone. Ya, itu tadi. Kalau sambil nyetir kan nggak bisa. Jadi artinya. Iya, sambil nyetir. Yang di sampingnya ini biasanya. Berarti Tapi kan memang itu perlu harus membuat satu kesepakatan Ya, dalam keluarga itu sendiri. Kesepakatannya seperti apa kan setiap keluarga pasti akan berbeda itu kesepakatannya. Dulu kami sempat, anak kami yang paling kecil itu sempat kecanduan gadget sampai tantrum. Jadi waktu itu begitu ngeliat handphone langsung ngamuk. Pokoknya pengen main handphone. Akhirnya kami puasa, satu keluarga puasa tidak memakai handphone. Kalaupun terpaksa, sembunyi-sembunyi dari dia, jangan sampai dia tahu. Jadi dalam 1 bulan itu rumah kami ini nggak ada handphone. Itu tantrum berhari-hari tapi memang. Bisa ya? Bisa seperti itu memang. Bisa dikondisikan dalam 1 bulan. Pengaruhnya buruk. Dari memang dalam 1 bulan itu ya terpaksa kami semua handphone dijadikan satu. Ketika kami butuh berkomunikasi, kami ambil, tapi nunggu anaknya tidur atau nunggu ketika dia nggak ada. Sampai ngigo ya tidur Ya. tuh tetap handphone gitu, karena saking dia tuh bener-bener ya kami sudah bilang dia tuh kecanduan karena seperti itu. Umur berapa Bu? Umur 3 tahunan ya waktu itu ya Kemang ya. Dan itu tadinya memang ya tadi itu ya yang solusi Karena biar anaknya nggak kan rewel ya, anaknya tuh cengeng kemana-mana Dikasih rewel. Jadi kami tuh seneng dia diem main handphone tuh kami seneng. Kami jadi kayak lupa diri ya. Ya salah memang, salah kami orang tua. Jadi sebentar kasih handphone biar diem. Akhirnya dia jadi kayak ya benar-benar candu, nggak bisa diem kalau nggak ada handphone. Ya untuk kami cepat sadar ya ini udah nggak bener ini anak ini udah nggak bener, kita harus cepat-cepat harus perbaiki sebelum terlanjur, karena kan banyak ya di berita-berita itu anak-anak yang apa ya, yang kayak kejang apa ya, mungkin secara fisiknya dan kalau psikologisnya mungkin tantrum, terus marah nggak jelas, tangannya kayak pegang HP terus padahal nggak ada HP, itu kan udah kayak halusinasi atau apa, itu kan banyak lah kalau memang mengerikan juga. Banget. Jadi memang sebenarnya itu bukan soal melarang total ya main handphone, boleh main handphone, cuman soal melatih dirinya itu. Jadi sebenarnya handphone ini bisa digunakan senjata bagi orang tua untuk ke anak sebetulnya, kalau memang kita bisa menggunakan itu. Jadi ketika anak ini nggak senang makan, jangan dikasih handphone kalau dia belum makan. Jadi anak kami dulu seperti itu. Jadi tidak ada handphone kalau kamu belum makan.
Jadi tapi memang harus tega, kita sebagai orang tua harus tega. Jadi memang bukan karena nggak sayang ya, justru karena kita sayang dengan mereka. Kita bilang, pokoknya peraturannya ada handphone kalau kamu makan. Jadi ketika dia minta handphone, minta handphone, tanya sudah makan belum? Belum, nggak ada. Langsung bilang seperti itu. Nah lama-lama dia akan terbiasa. Misalnya nanti dia akan laporan, Ma aku sudah makan. Terus nih boleh main handphone, kasih waktu berapa jam gitu, misal 1 jam, kasih waktu. Atau kasih reward ketika dia melakukan sesuatu, kamu boleh main handphone sekarang lebih dari 1 jam atau 2 jam gitu, boleh. Jadi seperti itu. Jadi untuk ya pengendalian diri sebetulnya. Iming-iming tapi juga merubah ke hal yang Ya. positif. Kalau Bapak dan Ibu ada pengalaman khusus atau peraturan khusus di keluarga tentang handphone? Ada itu, istriku yang bercerita. Silakan Ibu bagikan pengalamannya mungkin saat Kalau doa. pengalaman ya, kalau HP kalau untuk keluarga, di keluarga itu untuk anak-anak masih bisa dibatasin. Jadi kalau makan, memang anak saya yang kecil itu mintanya disuapin. Jadi kalau saya makan sendiri tak pinjamin HP, nanti dia mau. Tapi setelah itu ya selesai makan ya sudah, saya ambil lagi HP-nya. Itu misal. Terus kalau waktunya berdoa itu juga, misal dia lagi main HP, terus waktu Angelus itu langsung taruhin HP-nya, berdoa dulu. Itu masih bisa, di peraturan keluarga kami masih bisa dijalankan. Jadi artinya ada jam-jam khusus ya dalam keluarga, untuk main handphone, untuk tidak ada handphone ya, misalnya saat makan bersama. Ini kan kadang-kadang adalah waktu khusus dan untuk keluarga itu makan bersama. Kalau di kami sore hari biasanya makan malam, itu kami selalu usahakan bersama sambil sharing. Jadi kita usahakan itu tidak ada handphone sama sekali. Terus lagi berdoa, kalau lagi berdoa ini biasanya sembayangan nih. Nah itu pasti kalau sembayangan kan biasanya longgar tuh, mereka main handphone biasanya. Curi-curi kesempatan. Curi-curi kesempatan. Nah itu kita memang sebagai orang tua harus mengingatkan, jangan. Bahkan saya, kalau kami dalam lingkungan lingkungan kering ya, dalam lingkungan kering, kalau ada mungkin anaknya orang lain pun akan kami tegur kalau seperti itu. Jadi memang kita orang tua yang harus berperan dalam hal itu. Makan bersama itu juga mungkin jadi solusi ya Bapak Ibu. Iya, benar. Makan bersama, tapi kadang-kadang memang Waktunya yang waktunya sulit. yang sulit. Kadang papanya belum pulang kerja, anaknya sudah lapar. Sering jadi makan duluan gitu. Biasa. Kalau dari kami nunggu bapaknya pulang, ya kita Kelaparan. kelaparan. Udah kelaparan, pulang-pulang bapaknya udah makan di luar. Jadi timbullah keributan di situ ya. Ini bisa jadi solusi karena kan ya itu Ya, bisa ngobrol waktu dari sharing hati ke memang. hati. Biasanya waktu makan malam. Nah, apakah ada pesan nih bagi keluarga Katolik di era digital ini? Apa pesannya? Bapak-bapak yang ngasih pesan. Biasanya ibu dulu ya kalau pesan-pesan gitu. Kepada Banyak anaknya kan? sering gitu kan. Mungkin buat anaknya atau buat keluarga-keluarga yang lain. Ya sebenarnya pesannya, gadget itu nggak bisa dihindari. Iya. Zaman sekarang ini tidak ada orang yang tidak pakai gadget. Semua pakai gadget, bahkan sampai orang-orang tua segala pakai gadget. Tapi jangan sampai gadget itu menggantikan kehadiran kita sebagai keluarga. Jadi kalau di sini yang dibutuhkan keberanian, memang merebut kembali ruang perjumpaan dengan keluarga. Jadi yang dikuasai gadget itu. jangan dikuasai gadget gitu. Hadir di situ fisik, tapi hati pikiran nggak ada di situ. Nggak ada di situ. Jadi jangan Hampa sampai seperti itu. sebenarnya. Itu harus kita kembali ke sebagai keluarga dalam kehadiran kita di situ. Keintiman lah dalam keluarga. Ya, kalau Kristus menjadi pusat keluarga, ya gadget akan menemukan tempat yang tepat. Jadi akan ada tempatnya masing-masing nanti. Waktunya berdoa, waktunya main gadget, waktunya makan, jadi waktunya ngobrol gitu. Ada porsinya Bercanda, masing-masing ada porsinya lagi, ya. masing-masing. Ya tergantung kita sekarang yang
yang menentukan itu. Jangan gadget yang menentukan kita. Iya, benar. Jadi Kita seperti yang itu. harus Kita yang menentukan gadget. mengendalikan mereka. Ya, jadi pesan kami sih, mari kita kembalikan rumah sebagai tempat kasih, tempat dialog, tempat berdoa buat keluarga kita. Kita mulai dari keluarga kita, nanti itu akan bisa menular ke lingkungan kita. Salah satunya mungkin kita akan menularkan ini ke banyak orang. Semoga saja. Ya, semoga di rumah yang paling sering kita sentuh itu bukan layar, Ya, tapi hati Ya. satu sama lain. atau istri, anak itu Iya, yang paling Bu. sering Disentuh lah ya. Jangan- Disentuh. jangan cuma layar handphone Layar, aja. ya. Nah, jadi saya ingat salah satu Romo berkata, sentuhlah orang yang kamu kasih ketika dia masih hangat, katanya. Jangan ketika sudah dingin. Jadi artinya ketika dia sudah masih hangat seperti ini kan, hangat nih ya. Kalau nanti sudah dingin dalam peti gitu, nah itu udah percuma. Sudah percuma, sudah Jadi kita tidak ada sentuh. Jadi gunanya. artinya itu jangan banyak layar aja yang disentuh gitu. Udah hangat Keluarga, layarnya. istri, anak gitu. Harus dimatiin lah ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi layar disentuh sampai hangat handphonenya. Artinya sudah terlalu lama gitu. Jadi seperti itu. Iya, ini seperti pesan dari Bapak Paus kita, Paus Fransiskus, kalau keluarga itu memang bukan tempat yang sempurna, tapi keluarga tempat di mana kasih itu bisa dikembangkan dan dipelajari. Gitu. Saya ada puisi nih Asik. Asik. tentang keluarga. Judulnya Keluarga. Jika tidak pernah merasakan sakit, maka bukan disebut sebagai keluarga. Jika tidak pernah merasakan rindu, Cakep. maka bukan disebut sebagai keluarga. Jika tidak pernah ada bahagia yang tercipta, maka bukan disebut sebagai keluarga. Jika tidak pernah ada kasih mesra, maka bukan disebut sebagai keluarga. Saat kita sedang makan bersama, kita akan merasa bahagia bersama. Saat kita menonton sebuah drama, kita akan menangis dan tertawa bersama. Saat kita duduk dan bercengkrama, kita akan berbagi rasa bersama. Saat kita mendengarkan cerita, kita akan menemukan solusi bersama. Bagai rumah yang memiliki banyak aspek untuk menopangnya, demikian pula dengan keluarga. Terdapat pondasi, tembok, pintu, papan, atap, atau jendela untuk melengkapinya. Dan yang lebih penting lagi adalah kebahagiaan yang ada di dalamnya. Demikian puisi yang pernah saya buat pada tahun 2018, yaitu tentang keluarga. Mendalam. Udah lama itu. Mendalam. Dalam. Demikianlah obrolan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berani sharing dan berbagi kepada kita semua tentang keluarga dan terutama tentang gadget di keluarga dan bagaimana solusinya. Terima kasih, kita tutup. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sama-sama. Terima Bye. kasih.